واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wahal huwa takribun au tahdidun. Ini kemarin sampai di situ terkait jarak orang sholat jamaah dengan makmum kalau misalnya mau terpisah karena mungkin bangunannya, karena mungkin ada keperluan apa segala macam, maka Imam Syafi'i mengatakan waqadara Syafi'i rahimahullah al-qarib, ya, yang maksudnya dekat itu jarak antara imam dengan makmum adalah 300 dirok. 300 dirok itu satu diroknya setengah meter, berarti 150 meter. Kalau yang lebih dari 150 meter jarak antara imam dengan makmum berarti itu sudah jauh. Karena dikatakan wal ba'idu mazada ala dzalika. Kemudian li anna dzalika qaribun fil adah wa mazadahu ba'idun. Karena 150 meter itu menurut adat kebiasaan masih dekat. Tapi lebih dari itu sudah jauh. 150 meter itu sini ke jalan raya itu 100, ya masih jauh lagi. Kalau masjid kita ini suka ada makmum di jalan raya kalau Idul Fitri. Idul Fitri, Idul Adha atau Idul Fitri khususnya itu makmumnya sampai ada di sana, di jalan itu sepanjang jalan ya itu berapa soft saja, berapa ratus orangnya sepanjang jalan itu kan. Ya kalau misalnya itu 2 soft aja itu udah luar biasa banyaknya. Lah itu kira-kira tidak lebih dari 150 meter ini sama jalan itu. Masih nggak ada masalah. Lah kemarin keterangannya apakah 150 meter itu ukuran atau hanya kira-kira? Kalau ukuran berarti harus segitu. Tetapi kalau hanya kira-kira berarti misalnya 151,5 gitu, atau katakan 152 meter masih dianggap dekat. Itu seperti itu. Lah sekarang ada hal lain kaitan dengan kalau ada sekat gitu. Wa in kana bainahuma hailun, kalau antara imam dan makmum itu ada hail, ada sekat, ya, di mana sekatnya itu nanti akan ada pembahasan. Jadi nudhirat itu akan ditinjau ulang, akan diberi keterangan setelah
didiskusikan gitu ya. Nudhirat ditinjau atau ditilik. Fa in kanatis sholatu fil masjidi, kalau sholatnya di masjid, saking besarnya masjid nanti kemudian ada sekat-sekat, misalnya tiang atau memang sengaja diberi sekat. Ini kelambu, kalau ini kan memang untuk batas antara wanita dengan pria. Itu nanti ada keterangan-keterangan itu kalau misalnya memang ada sekat gitu atau tirai atau apa saja ya. Bi angkana ahaduhuma fil masjid wal akharu ala sathihi. Seperti misalnya imamnya di lantai 1 lalu makmumnya ada di lantai 2. Kan ada sekat tuh. Itu ada beda lantai. Jadi au fi baitin minhu gitu ya. Atau di rumah, di bangunan yang nempel dengan masjid tapi di rumah gitu. Itu apakah masih boleh jamaah dari rumah gitu. Itu nanti ada keterangan bahwa lam yadurro, tidak menjadi madorot ya. Jadi dalam keterangan ini tidak ada madorot kalau dalam sama-sama masjid ya. Jadi bangunannya itu kantornya atau lantai 2-nya jelas masih nyambung, itu tidak ada masalah. Tetapi wa in kana fi ghairil masjidi nudhirat, kalau jaraknya jauh udah begitu bukan masjid melainkan misalnya di lapangan atau di tempat lapang basement, di tempat parkir begitu-gitu. Kan di mall-mall banyak yang menyelenggarakan Jumatan di basement. Itu nanti dilihat. Fa in kana al-hailu yamna'ul istitraq wal musyahadata lam tasihha sholatuhu. Kalau gara-gara ada sekat, gara-gara ada pembatas antara imam dengan makmum, itu akibatnya tidak bisa mengintip, tidak bisa melihat ya, mengamati, dan juga tidak bisa menyaksikan ya, tidak bisa mengamati, tidak bisa menyaksikan, maka lam tasihha sholatuhu, sholatnya nggak akan sah kalau ada sekat dan bukan masjid. Seperti apa? Seperti di Mall Bellagio. Saya dulu waktu sebelum Covid berulang kali suka menjadi khotib di Mall Bellagio Kuningan karena kerjasama dengan Baitul Quran. Lalu di situ ada lantai 4-nya itu untuk Jumatan dan jamaahnya bisa 1.000 orang lebih malah, tapi di mall. Tempatnya memanjang, lalu nggak tahu imamnya di mana, tapi suaranya nyampe, bangunannya juga nyampe, karpetnya ini juga nyambung gitu ya. Itu dulu sampai ada begitu. Cuman sekarang belum lagi dibuka, entah apakah kenapa ya, karena memang sekali penyelenggaraan sholat Jumat itu 7 juta nyewanya. Sekali menyelenggarakan Jumatan 7 juta. Walaupun awal-awal kasnya bisa mencapai 15 juta. Apa kota amalnya itu? Ya. Artinya tertutup dari situ. Belum lagi nanti untuk hal lain ya. Nah itu tempatnya bukan masjid tetapi ada sekat, lalu tidak bisa mengintip, tidak bisa mengamati, tidak bisa mengawasi, tidak bisa melihat langsung imam, itu tidak sah sholatnya ya. Ini didasarkan lima ruwiya an Aisyata, atas dasar satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna niswatan kunna yusallina fi hujratiha. Para wanita mereka di zaman Rasulullah sholat di kamar-kamar mereka, dan itu bi sholatil imam, ngikuti sholatnya imam di masjid gitu. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi, bagaimana kita Jumatan di rumah makmum dengan live di TV Istiqlal. Kalau seperti itu nanti tentu perlu ada fatwa, karena yang jelas tidak semua sepakat menyatakan sah, kecuali masjid yang
untuk memonitor kegiatan imam itu dibikin TV monitor kan, di lantai sebelah mana yang tidak langsung melihat imam, langsung melihat melalui monitor itu. Kalau itu ya boleh, karena artinya kan persis langsung itu di tempat yang sama. Tapi kalau di tempat berbeda, seperti kita makmum Istiqlal Jumatan, nah itu tentu tidak dianggap sah. Ya, jadi antara keduanya itu ada hailun, di mana hailunnya itu yamna'ul istitraq dunal musyahadah, gitu ya. Oh sebentar, ini ada terlewat sedikit. Jadi maksudnya tadi hadisnya seperti itu. Mereka para wanita sholat di rumah-rumah mereka dengan mengikuti sholat imam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, Aisyah memerintahkan tepatnya, la tusolliyan nabi sholatil imam fa innakunna dunahu. Kalian jangan sholat di rumah makmum yang di masjid dengan sholat imam, fa innakunna dunahu, karena kalian tidak termasuk golongan mereka, karena kalian tidak termasuk rombongan dalam sholat itu, karena kalian di rumah. Itu kata Aisyah. Dan walaupun kata Aisyah ini menjadi sumber hukum, inilah yang antara yang namanya hadis mauquf ya, seperti ini disampaikan oleh Aisyah. Jadi fa innakunna dunahu, karena kalian tidak termasuk mereka, fi hijabin, dalam hal hijab ya, artinya ada sekat, ada hijab antara imam dengan orang-orang para wanita yang sholat di rumah, di kamar-kamarnya kan, jadi jauh itu tempatnya. Wa in kana bainahuma hailun, kalau antara imam dengan makmum ada penyekat, di mana penyekatnya sifatnya yamna'ul istitraqa dunal musyahadah, hanya mencegah untuk mengintip, tidak bisa ngintip, tetapi atau ya hanya bisa mengintip tetapi tidak bisa mengawasi karena memang jauh gitu ya. Seperti apa misalnya kasyabaki, seperti ada jendela ini kan, ada jendela ini, ada bangunan, ada sekat, kita bisa ngintip lewat situ. Kalau ngintip sah, kalau begitu bisa ngintip, bisa ngelihat. Makanya udah bagus ini jendelanya begini, bisa ngelihat kan keadaannya, jangan yang rapat gitu. Kalau yang di sebelah jalan ini kan dekat masjid, nggak sah ya Pak? Nggak sah, karena bukan satu bangunan. Jadi itulah yang tadi Aisyah bilang fa innakunna dunahu, kalian tidak termasuk jamaah, kalian di rumah gitu. Jadi kalau sana kan walaupun deket di kamar kan, bukan di gitu. Jadi memang persyaratannya satu bangunan. Ini udah jelas beda ini bangunannya, walaupun deket tapi kan ada sekat, ada bangunan yang berbeda. Ya. Ya. Tetapi memang ada pembahasan, kalau ada jendela fafihi wajhani, ada sekat tapi ada jendela dan bisa melihat. Ada dua keterangan. Ahaduma, yang pertama mengatakan la yajuzu, tidak boleh tetap walaupun ada jendela. Li'anna bainahuma hailun yamna'ul istitraqa fa asbahal haid. Jendela itu dianggap sama dengan dinding, mencegah untuk bisa mengintip katanya. Ini istitraq itu melihat secara dengan cara mengamati, mengintip gitu ya. Tetapi wasani yang kedua pendapatnya ya juzu boleh ya, li'annahu yushahiduhum, karena mereka itu atau orang makmumnya bisa menyaksikan ya jamaah yang lain di samping itu. Fahuwa kama kana ma'hum, itu sama dengan mereka sedang bersama mereka, dia sedang bersama mereka gitu. Ini pendapat ada dua macam ya, yang satu mengatakan nggak boleh, yang satu mengatakan boleh. Dalam hal ini kalau memang mendesak, ikut pendapat yang membolehkan ya, supaya gampang gitu menjalankannya itu. Tapi kalau tidak mendesak ya semuanya hadir di masjid untuk bisa sholat jamaah gitu. Mendesak seperti apa? Misalnya memang sudah penuh, maghribnya penuh sampai nggak bisa berjubel misalnya kan. Tapi pernah ada nggak maghriban penuh? Nggak pernah ada kan.
Jadi akhirnya ya ngambil pendapat yang kalau mau jamaah hadirlah di masjid. Jangan walaupun mendengar suara Pak Haji Cecep, makmum di rumah bareng ya nggak bisa, nggak cuma dengar suara. Kecuali dengar suaranya itu dalam satu bangunan, gitu. Atau melihat makmum yang depannya itu yang depannya lihat, dia nggak lihat, masih bisa sah. Artinya masih nyambung satu dengan yang lain. Wa in kana bainal imami wal ma'mumi nahrun fa fihi wajhan. Kalau dibatasi kali atau sungai antara imam di seberang kali sana, makmumnya di sininya, itu seperti itu sah atau tidak? Gitu. Masjid kita untung nggak ada kali, paling-paling ada got yang kalau pas hujan ya ngalir kayak air kayak kali. Gitu. Di atasnya pakai di atas gotnya dipakai sholat. Iya di atas ini ya. Ada atas gotnya. Oh iya di atas gotnya dipakai sholat ya. Ini sekatnya antara makmum dengan imam ada sungai, gitu. Bagaimana itu dalam kondisi begitu? Faqala atau qala Abu Sa'id al-Istikhari, Abu Sa'id al-Istikhari mengatakan la yajuzu, tidak boleh. Itu berarti sekatnya terlalu terlalu besar karena ada kali gitu ya. Apa alasannya? Li anal ma ayamna'ul istitraq fahuwa kal haid. Ini air itu mencegah istitraq tadi, mencegah, dan dia sama dengan dinding. Ya, mencegah saling bisa mengawasi, melihat gitu kalau ada kali. Tapi kan ada masjid yang depannya kali tapi kalinya kecil. Di Masjid An-Nur yang komplek Pondok Ijo itu depannya kali, lalu seberang sana suka buat sholat dulu. Sekarang udah besar masjidnya, jadi orang tertampung semua di dalam masjid. Nah, pendapat pertama mengatakan dia kali itu sama dengan dinding tebal yang mencegah keabsahan sholat jamaah. Wal madhabu annahu yajuzu, sedangkan madhab Syafi'i, kalau tadi kan Abu Sa'id al-Istikhari itu pendapatnya nggak boleh. Sedangkan madhab Syafi'i ini mengatakan alasannya lain tuh. Li'anal ma' lam yukhlaq lil ha'il. Karena ma' atau air sekali itu tidak diciptakan untuk menjadi dinding penyekat. Wa innama khuliqa lil manfa'ah, karena dia diciptakan untuk kemanfaatan. Karenanya fala yamna'ul i'timam kanari, maka dia tidak mencegah untuk saling bermakmum. Nah, ini pendapat madhab boleh walaupun ada kali, gitu. Kali sama dengan juga ada api, misalnya ada orang nabun gede banget di sebelah sana, makmumnya ngelihat di sini imam, masih boleh. Jadi sekat kali, sekat api masih tidak menjadi masalah dalam hal sholat jamaah. Ini saking pentingnya sholat jamaah, tata aturannya dikemukakan sedemikian rupa sampai hampir nggak bakal terjadi kalau sampai ada api. Itu kira-kira api apa itu ya, yang menyekat gede banget masih ada sholat. Mungkin orang udah lari bagaimana supaya selamat ya kalau ada api gitu ya. Sampai di situ itu terakhir pembahasan soal sholat jamaah. Berikutnya ini subjudul baru adalah tentang sholatul maridi, bab mengenai tata cara orang sakit menjalankan sholat. Ini ada gelas nggak ada tusukannya? Oh, ini tusukannya di Jawa nih. Makasih Pak. Akan kita lanjutkan setelah selingan yang berikut. Bismillah. Nah, ini pembahasannya sudah baru. Sudah soal apa? Babu sholatil maridi. Bab ini kaitan kata bab dengan sholat ini sholati, ini babu sholati itu babnya mudhof, sholati mudhof ilaih. Tapi sekaligus mudhof ilaih ini menjadi mudhof dari kata al-maridi. Ini yang sedang belajar nahwu biar tahu, biar ingat. Babu sholatil maridi itu ada terkib idhofi ganda, babu mudhof, sholati mudhof ilaih, tetapi dia juga nyambung dengan mudhof ilaih berikutnya, makanya dia berfungsi dua, mudhof dan mudhof ilaih.
Itu kalau lagi belajar nahwu. Kalau kita belajar fikih nggak penting ngomongin gituan, ya. Yang penting paham gitu ya. Idza ajaza 'anil qiyami shalla qa'idan. Ketika siapapun seseorang yang lemah tidak mampu berdiri, maka boleh sholat duduk. Alasannya lima ruwiya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Imran bin Hisin. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda kepada Imran bin Hisin, Imran bin Al-Hisin, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Rasulullah bersabda kepada Imran bin Hisin tadi, sholatlah kalian berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau nggak mampu berbaring. Itu urutannya begitu tuh. Rasulullah bersabda kepada Imran bin Hisin. Lalu dibahas, berhubung Rasulullah menganjurkan untuk duduk bagi yang nggak mampu berdiri, wa kaifa yaqudu, bagaimana teknis duduknya. Duduk ada berapa macam? Satu, ada duduk nyelonjor. Dua, ada duduk tawarruk, seperti waktu sujud, duduk di antara dua sujud. Tawarruk seperti tahiyat akhir. Tetapi juga ada iftirosh, seperti duduk di antara dua sujud. Ada mutarabbi. Mutarabbi itu apa? Duduk bersila. Ada lagi duduk yang bukan sila, bukan iftirosh, tetapi mirip iftirosh. Ya, bagaimana duduknya? Ini duduk SN namanya. Saya contohkan. Dan ini ada terapi bagi yang punya asam urat. Katanya duduknya dilakukan seperti ini. Ini kalau begini disoting ya, sangat penting. Ya. Jadi kalau yang asam urat diterapi dengan duduk begini. Nah begini. Ini duduk apa namanya? Kakinya begini nih. Nah, ini kalau asam urat duduk begini bisa nggak kuat, duduk begini nih. Berapa jam? Yang begini agak lama, lalu nanti yang begini juga, begini. Ini juga kalau ada asam aurat nggak bisa nih duduk begini nih. Sakit. Tapi kalau yang normal masih nggak sakit. Bisa. Itu ini duduk, ini juga macam duduk. Mutarabbi tahu sila, iftirosh tahu, tawarruk tahu. Lah ini dibahas sholat duduk itu kayak apa duduknya gitu. Yang jelas nggak mungkin nyelonjor. Kalau nyelonjor duduknya orang yang udah pegel gitu. Nggak apa-apa, nyantai aja, nggak dosa. Memang pegel, duduk pegel, nyelonjor udah. Nyelonjor itu duduk, iya, duduk orang yang pegel nyelonjor gitu. Lah ini wakai fayak udu. Bagaimana itu duduknya orang sholat duduk itu, cara duduknya nggak ya? Fihi qaulani, ada dua keterangan dalam soal duduk. Ahaduhuma, yang pertama yaqudu mutarabbi'an. Yang pertama duduknya silah. Silah ini begini nih, mutarabbi ini. Kita begini. Tapi mutarabbi ada dua macam ya. Yang satu begini, yang satu lagi ditarik begini. Nah, tergantung. Tapi yang umumnya ya begini ya. Nah, ini namanya silo kan? Sila kan? Ya, sila atau mutarabbi. Pertama katanya mutarabbi. Lah masalahnya kalau seperti ini mau sujudnya bagaimana? Ya. Ini alasannya li annahu badalun anil qiyam, karena sholat duduk itu gantinya berdiri. Menjadi gantinya orang nggak mampu berdiri maka duduk. Lah duduknya sila. Wal qiyamu yukhalifu qu'udas sholati. Duduknya harus beda dengan semua jenis duduk dalam sholat. Kata pertama itu. Maka tawarruk bukan, iftirosh bukan, maka mutarabbi. Sedangkan yang duduk asam aurat nggak ada di sini.
duduk terapi asam urat yang tadi. Nah, itu nggak ada. Lah, fayajibu ayyakuna badaluhu mukhalifan. Maka hendaklah mengganti berdiri, duduk mengganti berdiri itu mukhalifan, harus beda lahu bagi duduk yang umumnya dalam sholat gitu. Makanya mutarobi. Tetapi wathani, pendapat yang kedua, sholat duduk bagi yang memang tidak mampu berdiri adalah yaqudu muftarishan, duduk iftirosh. Ya, ini yang duduk tahiyat awal, duduk di antara dua sujud. Itu tampak-tampaknya ini yang dilakukan orang sholat duduk itu kan. Tapi ada juga duduk di atas kursi. Iya. Di sini tidak dibahas, di atas kursi nggak dibahas. Hanya dibahas kalau memang tidak mampu untuk rukuk sujud, maka lakukan semampunya dalam kondisi duduk. Lah makanya waktu mau rukuk, waktu mau sujud khususnya, orang tetap duduk lalu berisyarat dengan kepala. Begitu. Itu yang juga dilakukan oleh Raja Salman ketika kunjung ke Indonesia kan, bawa kursi kemana-mana beliau. Gitu. Dan itu dilakukan, nih kita punya di sana ada kursi, di sana ada kursi ya. Bagi orang yang memang sudah harus dibantu untuk sholatnya duduk. Oh ya, kita membaca doa untuk jamaah kita yang sakit. Siapa namanya? Pak Hairudin bin Dawan ya. Bapak Hairudin bin Dawan yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina di sana ya. Mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, segera sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim nas'aluka an tasfiyahu. Bapak siapa tadi? Hairudin bin Dawan. Syifaan ajilan la yughadiru saqaman wala alaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan alasan kenapa harus duduk iftirash, li'annat tarabbu'a qu'udul adah. Karena duduk sila itu duduk adat. Gitu ya. Wal iftirash julusu qu'udil ibadah. Sedangkan iftirash tadi itu sebagai duduk orang ibadah. Kalau ini duduk adat kebiasaan masyarakat. Tapi kalau iftirash duduk ibadah. Jadi yang paling bagus iftirash. Begitu. Sehingga kita jalankan itu iftirash. Ya. Dan ini bukan hanya orang sakit. Maksudnya orang sehat juga selama sholat bukan sholat wajib boleh duduk. Tapi didiskon 50% pahalanya. Begitu. Jadi kalau capek sholat tahiyatul masjid atau sholat taraweh atau sholat duha boleh duduk, tapi ingat pahalanya 50%. Ya, karena apa? Iya, karena sebetulnya mampu dia. Tapi hanya khusus sholat sunnah. Capek kali. Kalau sholat wajib memang harus berdiri gitu ya. Ya. Jadi itu alasannya iftirash itu duduk ibadah. Fakanal iftirashu aula, maka duduk iftirash itu lebih utama. Fa illam yumkinhu ayarka'a au yasjuda au ma'a. Jadi fa illam yumkinhu ayarka'a au yasjuda, kalau memang tidak memungkinkan orang yang sholat duduk untuk rukuk dan untuk sujud, au ma'a, maka berisyarat. Kalau rukuk cukup segini, kalau sujud agak nunduk lagi gitu. Itu diisyaratkan au ma'a, itu maksudnya itu membedakan antara mana sebagai pengganti rukuk dan mana gerakan yang isyarat yang menjadi pengganti sujud. Itu yang rukuk agak ke atas, tetapi yang sujud agak ke bawah lagi gitu. Itu caranya. Lah,
Ini tadi auma ilaihima, silakan berisyarat untuk kedua hal tadi, ruku dan sujud. Wa qarraba wajhahu ilal ardi ala qadri taqatihi, dan mendekatkan wajah ke tanah atau ke lantai, ke karpet, itu ala qadri taqatihi, atas seukuran kemampuannya. Kalau lagi ngebet, apalagi sholat yang sedang sakit mata. Itu dulu ada seorang sahabat yang sakit mata, itu akhirnya sholatnya pakai bantal, ya, karena memang nggak kuat gitu ya. Itu kalau dulu orang sakit mata itu kayaknya mau coplok gitu kalau lagi ruku kan gitu. Iya, jadi apalagi sujud. Gitu ya. Ini nanti ada keterangan soal sakit mata masalahnya. Fa'ilam yumkinhu tadi ya, auma sudah. Fa'in sajada ala mikhdatin. Ini adalah ada hal lain. Kalau ada orang sujud di atas bantal karena mungkin sakit bagian tertentunya, apa itu takut keras atau kotor misalnya, maka dia sujudnya di atas bantal. Ajzahu, boleh, tetap boleh, memadai. Anggap saja sajadah gitu. Itu diberi keterangan seperti itu. Alasannya li'anna Umma Salamata radhiyallahu anha sajadat ala mikhdatin li romadin biha. Karena waktu itu Ummu Salamah, istri Rasulullah, namanya Ummu Salamah, pernah sholat sujudnya di atas bantal karena sedang ada sakit bagian mata beliau. Jadi sakitnya bagian mata, maka kemudian sujudnya di atas bantal. Barangkali takut kena kotoran dan lain-lain lah. Itu dikatakan begitu dalilnya itu. Qala fil Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Ummu, in qadara ayyusalliya munfaridan qa'iman wa yukhaffifal qiraah. Kalau ada orang sakit, dia bisa sholat sendirian dalam keadaan berdiri dengan catatan suratnya jangan panjang-panjang. Ya, wa idza shalla ma'al jamaati shalla ba'dha min qu'udin. Sementara kalau dia ikut jamaah karena saking gregesnya, saking breteknya, dia akhirnya ada duduknya. Maka ketimbang sholat jamaah duduk, fal afdalu ayyusalliya munfaridan, lebih afdal sholat sendiri dan berdiri dengan bacaan yang lebih singkat. Karena kalau jamaah biasanya mungkin lebih panjang, dan kesempatannya kalau sakit tentu tidak nyaman dalam suasana begitulah. Itu sholat sendirian lebih afdal dari jamaah ya gini. Sholat, iya afdal ini katanya. Yang wal afdalu tadi ayyusalliya munfaridan. Afdalnya malah sholat sendiri, li'anal qiyama fardun wal jama'atu naflun. Karena berdiri dalam sholat itu fardu, sementara sholat jamaah itu sunat gitu. Jadi fakanal infiradu aula, maka sholat sendirian lebih utama dalam kasus tertentu seperti yang diterangkan ini. Jadi tidak selamanya sholat jamaah lebih afdal. Mungkin lebih afdal bukan dia karena sakit gitu, sholat sendiri gitu ya. Tapi ini bukan generalisir, jangan boleh digeneralisir. Sholat sendiri jauh lebih baik. Itu bagi siapa? Ya, bagi orang yang sakit bisa berdiri karena sholatnya lebih cepat, sementara jamaahnya memerlukan dia harus duduk karena lama. Tetap lebih baik. Itu masalah sakit. Bukan nanti kemudian kata Pak Irfan sholat sendirian, ini bubar masjid nggak ada jamaah hal gitu, ya bukan begitu. Jadi kasusnya tertentu. Jadi kasusnya sakit dan seperti yang disebutkan di dalam pernyataan ini. Jadi dikatakan fal afdalu ayyusalliya munfaridan li'anal qiyama fardun wal jama'atu naflun. Karena berdiri itu menjadi fardu, sementara jamaahnya hanya hukumnya hanya sunnah. Fakanal infirad aula, karenanya sholat sendiri lebih utama. Wa in shalla ma'al imami wa qa'ada fi ba'diha sahhat sholatuhu. Ada makmum yang sholat bersama imam, imamnya sholat normal, makmumnya karena udah sepuh, sebagiannya dengan duduk boleh
Itu makanya ada kursi 4 di samping kiri kanan kita, supaya apa? Supaya ramah lansia. Hanya kita belum ada Pak Ijazab ya. Oh, udah ada nih tempat wudhu yang ada ramah lansia. Tapi sama anak-anak suka dikasih air. Anak-anak suka iseng dikasih air. Padahal maksudnya tuh buat duduk dikasih air coba. Itu maksudnya buat duduk yang sepuh, wudhunya enak, dikasih air sama dia. Emang anak-anak tuh bagaimana? Saya pernah duduk basah ya. Emang anak-anak. Ini udah bagus nih, masjid kita ada ramah lansia. Syukur-syukur nanti ada ramah difabel. Lah kemarin Pak Makmun masih menganggap belum ramah karena apa? Karena ada bocoran di situ bikin orang kepleset. Yang ketempuan Pak Ijazab kemarin, ada ibu-ibu dari Depok kepleset, bocor kepalanya, sampai akhirnya beliau puasa-puasa lagi. Ya, akhirnya beliau mengeluarkan tenaga dalamnya untuk nyembur orang ini, dan akhirnya setelah dokter jahit juga disembur juga sama beliau, sembuh dan akhirnya pulang gitu. Tapi berjuang betul beliau. Nah makanya memang jamaah dianjurkan betul kalau ada sesuatu yang kira-kira membahayakan bertindak, ikut peduli lingkungan begitu ya. Dan ini sekaligus masukan buat merapatkan apa namanya itu yang bocor, dak bocor itu yang paling canggih katanya seperti yang cerita pengurus masjid tempat saya tidur di Majestic itu pakai aspal cair. Aspal. Jadi sekarang ada di toko itu aspal cair, bukan sekedar yang no drop atau aquaprof, itu nggak mempan katanya. Nah, yang mempan aspal cair. Nah nanti kalau bisa beli aspal cair, dak yang bocor itu bisa tertanggulangi katanya. Tapi saya pernah masalah genteng bocor ini, Pak Erik itu sampai berjuang 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya punya inisiatif, sudah kasih aja baja ringan, tumpangin GRC. Akhirnya sudah nggak bocor lagi sampai sekarang. Daripada puyeng kan, nah, itu akhirnya selesai dengan begitu itu. Alhamdulillah kita belum titik juga, masih panjang. Kita besok lanjutkan ya soal sholat duduk atau sholat berbaring bagi yang tidak mampu karena sakit. Kita akhiri dengan maaf sedikit aja. Ini sholat yang ada hijabnya itu, ada aling-alingnya itu terjadi di Mekah. Rekaman suaranya kan suara imam kan jelas. Di Mekah di hotel agak jauh ke masjid, terus di hotel itu ada musolanya gede, banyak orang sholat di situ di musola. Jadi sebagian ada yang ngamum ke Masjidil Haram di musola itu, di musola hotel itu. Tuh gimana sah apa enggak ya? Di depan mah ada ini juga ada, tapi di bawah banyak sholat lagi, di bawahnya, di bawah di lantai ya. Di aspal itu jalanan banyak sholat lagi. Saya pernah masuk ke hotel apa itu yang Darut Tauhid ya, yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Saya lihat Ka'bah deket banget ya, dan saya ngelihat orang pada Jumatan nyambung itu saking banyaknya. Itu kalau nyambung ada orang sholat di bawahnya, nyambung sana sah, yang penting nyambung. Tapi kalau di sana nggak ada orang, tahu-tahu kita ngelihat sana di Ka'bah sedang sholat, kita melihat dari jauh, atau kita makmum, itu sama dengan sholat makmum TV. Nah, yang penting nyambung gitu, nyambung sah. Ada jamaah di bawah yang di bawah, yang di lantai bawah. Itu kan masih di lantai atas itu. Di atas hotel yang musola di atas. Tapi kan full jamaah. Banyak jamaahnya. Banyak jamaahnya dan gitu. Itu darurat, ada yang sakit, ada yang pulang dari mana-mana, pulang sini itu apa gitu. Darurat juga sih. Iya. Sah yang begitu itu. Ya walaupun beda bangunan, yang penting nyambung. Tadi ada jamaah yang lain pada ngeriung pada itu gitu ya. Memang soal ini kalau tadi ikut wasiat siapa, Sayyidina Aisyah tadi, yang kalian jangan sholat di kamar-kamar sementara kalian kan bukan mereka gitu. Itu kata beliau. Jadi yang paling bagus memang pendapatnya ikut yang tidak mengesahkan, supaya berusaha bisa ke akhirnya apa? Bagi yang udur sah, bagi yang tidak udur ya jalannya ke sana gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa
bukan hanya cerita, kita bisa ke sana. Nah, ini yang menarik kan, kita bisa ke sana, ke Masjidil Haram, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Terima kasih, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.